Saya tidak mengerti apa salah saya, karena saya selalu menghormati beliau dan saya tidak merasa berbuat apa-apa. Perjanjian batu tulis antara PDI Perjuangan dan Partai Gerindra menjadi riak politik jelang pemilu April nanti. Penunjukan Joko Widodo sebagai capres yang akan diusung Partai Moncong Putih pada pemilu nanti membuat berang petinggi Partai Gerindra. Komitmen dan etika politik Partai Merah dipertanyakan karena jelas tertulis Megawati Soekarno Putri akan memberikan dukungan terhadap Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pilpres 2014. Kalau ada pertanyaan bagaimana serius, saya kira antara dua tokoh, dua partai besar, kalau sudah perjanjian masa nggak serius, iya kan? Kalau memang tadinya mau diakhiri, ya kan, bisa saja. Saya tadinya berharap saya dipanggil, saya diberitahu gitu kan. Karena perjanjian kan kalau memang nggak cocok kan bisa saja gitu, ya kan. Saya tidak mengerti apa salah saya, karena saya selalu menghormati beliau dan saya tidak merasa berbuat apa-apa. Saya menjaga karena saya ingin kebaikan untuk negara dan bangsa kita. Ya, gitu. Kekecewaan Partai Gerindra ditanggapi dingin politisi PDIP. Mereka menyatakan perjanjian batu tulis gugur karena pasangan Mega Prabowo gagal menjadi pemenang pada pemilu 2009. Selain itu, dengan mengungkit dokumen batu tulis, Gerindra dianggap tak cukup percaya diri untuk menghadapi Jokowi dalam pemilu nanti. Pertama kan begini ya, itu kebetulan nama saya juga disebut dan memang saya ada dalam acara dalam pertemuan itu. Tapi kalau melihat apa yang diadakan dalam butir-butir itu, sebenarnya begitu pasangan Mega Prabowo tidak menjadi presiden ya tidak berlaku kan gitu ya. Karena kan syaratnya butir 1 sampai 6 itu kan merupakan satu kesatuan. Ya. Sehingga kami melihat karena sekarang ini PDI sudah mempunyai calon yaitu Pak Jokowi, kita konsentrasi untuk memenangkan Pak Jokowi. Karena memang pada waktu pemilu tahun 2009 harus diakui kita juga kalah, sehingga ya itu tidak berlaku. Aroma politik semakin panas ketika Jokowi juga digugat karena dinilai ingkar janji untuk membangun ibu kota. Inikah bukti etika dan komitmen sekedar menjadi pemanis sesaat dalam proses politik? Adakah konsekuensi hukum dari perjanjian tersebut? Haha, memang tak ada kawan yang setia dalam dunia politik. Yang ada hanyalah kepentingan abadi. Selamat malam, Anda menyaksikan debat. Saya Alvito Dinova Gintings. Nama Megapro sangat santer di 2009 lalu. Merupakan salah satu pasangan kandidat yang kemudian maju sebagai calon presiden dan wakil presiden. Ini dilatar belakangi dengan perjanjian batu tulis antara Megawati Soekarno Putri, Ketua Partai PDI Perjuangan, dan Prabowo Subianto yang menjadi pembina dari Partai Gerindra. Di tengah perjalanan keduanya walaupun tidak terpilih cukup terlihat akrab. Bahkan tanda yang masih kita ingat adalah bagaimana disatukannya Joko Widodo dan Basuki Cahayapurnama untuk memimpin DKI Jakarta, dan itu akhirnya terwujud. Kombinasi antara PDI Perjuangan dan Gerindra masih terus berlanjut. Entah mengapa kemudian ketika masuk masa pemilihan legislatif dan akan diteruskan dengan pemilihan presiden, keretakan terjadi dimulai dengan terpilihnya Joko Widodo sebagai calon yang diusung oleh PDI Perjuangan. Pertanyaan saya ke Bang Effendi. Selamat malam, Bang. Selamat malam, apa kabar? Baik, apa salah Pak Prabowo? Pak Prabowo sempat bertanya, apa salah saya? Saya selalu baik sama Ibu Mega dan nampaknya tidak ada permasalahan sebelumnya. Mengapa kemudian akhirnya nama itu muncul dari PDI Perjuangan ketimbang mengikuti poin terakhir, poin 7 dari perjanjian batu tulis ya, yang mengatakan bahwa PDI akan mendukung Prabowo sebagai capres di tahun ini. Bagaimana? Ya, memang tidak ada salahnya sama sekali. Tidak ada salahnya? Tidak ada. Okay. Jadi hubungan silaturahmi juga kami tidak terputus ya. Jadi tidak ada dalam tanda petik permusuhan begitu yang antara PDI Perjuangan dengan Gerindra, demikian juga
Ibu Megawati dengan Pak Prabowo, dan itu berjalan normal saja. Ketika diputuskan Jokowi akan menjadi calon presiden dari PD Perjuangan, itu di DPP di Lenteng Agung dibuka-buka lagi ya perjanjian batu tulis itu? Atau sudah tidak dianggap lagi oleh PD Perjuangan? Begini, kami di DPP tidak pernah mengetahui dan membahas itu ya. Kalau memang itu ada. Itu terlupakan, dilupakan, atau tidak berlaku lagi karena tidak terpilihnya? Ya kalau itu memang ada, ya itu kan dengan sendirinya gugur karena 2009 kan tidak tercapai. Ya, sehingga tidak lagi relevan untuk dilanjutkan. Dan kami tidak pernah membahas untuk jadikan rujukan ya. Jadi terjadinya koalisi di Jakarta itu juga tidak merupakan tindak lanjut daripada kesepakatan itu. Iya, kesepakatan itu. Itu hanya kebetulan juga. Itu merupakan posisi PDI Perjuangan juga ketika itu membutuhkan tambahan kursi ya. Jadi kombinasi yang paling pas ketika itu karena semua sudah berada di pihak Demokrat begitu ketika itu. Nah ini yang hampir mirip lah dengan situasi ketika Pilpres 2000. Jadi tidak ada aliansi strategis antara PD Perjuangan dan Gerindra sepanjang 5 tahun terakhir? Tidak ada. Buktinya di Pilkada Jawa Barat, Pilkada Sumut, ya tidak terjadi. Demikian juga di Bali misalnya. Jadi tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Itu. Nah, ketika dipilihnya itu sekali lagi, ini tidak jadi konsideran atau dilupakan atau terlupakan atau paling tidak berbicara dengan Pak Prabowo. Pasti ada yang mengingat tentang perjanjian batu tulis ini di DPP kan? Ya tidak sama sekali tidak dijadikan konsideran untuk rujukan ya. Kan kita setelah melakukan proses gugatan ke MK secara formal begitu, partai dianggap inkrah, sudah tidak lagi ada kesempatan, maka setelah itu sudah tidak ada lagi relevansi dari isi dari kalau perjanjian itu ada. Tidak ada relevansi dan tidak merupakan kewajiban untuk ditindaklanjuti ya? Iya, itu kan lebih kepada sebuah harapan ya. Di belangkonya juga ditulis dalam rangka pemilihan presiden dan wakil presiden di 2020. Iya. Bang Fadlizon, terima kasih sudah hadir. Saya undang segera. Karena lawan bicaranya satu-satu saja ini. Baik, saya sudah memulai tadi dengan pertanyaan dari saya soal perjanjian batu tulis. PDI Perjuangan ternyata tidak mengkonsider itu karena sudah tidak relevan lagi, karena tidak terpilih keduanya dalam pemilu sebelumnya. Kenapa kemudian Gerindra merasa perlu untuk mengkonsider ini kembali? Ya, pertama kalau kita lihat bahwa ini adalah satu kesepakatan bersama PDI Perjuangan dan Partai Gerindra, dan ada 7 poin di situ. Ya. Kalau kita lihat dari 7 poin itu jelas sekali bahasa, maksud dan tujuan. Satu persatu kita bisa lihat dengan interpretasi saya kira yang sangat jelas gitu ya. Poin 1 misalnya akan mencalonkan Pak Prabowo dan Bu Mega. Itu sudah. Poin 2, Pak Prabowo jika terpilih sebagai wakil presiden, ada kata jika terpilih ya akan mendapat penugasan mengendalikan program dan kebijakan kebangkitan ekonomi Indonesia dan seterusnya. Kemudian yang ketiga ada portofolio tentang menteri. Itu juga kalau terpilih ya. Poin keempat, pemerintah yang terbentuk akan menjalankan program. Itu juga jika terpilih. Kelima itu tentang pembagian pendanaan 50% itu juga saya kira jika terpilih. Yang keenam soal tim sukses, dan yang ketujuh itu klausulnya sangat jelas secara ini seperti apa? Megawati Soekarno Putri mendukung pencalonan Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada pemilu presiden tahun 2014. Baik. Nah, kalau kita melihat dengan bahasa Indonesia yang sederhana saja, poin ini saya kira tidak perlu ada interpretasi lain. Dan ditandatangani di Jakarta tanggal 16 Mei 2009 dengan materai. Materai adalah simbol kehadiran negara. Jadi artinya perjanjian resmi. Ada perjanjian resmi. Ya. Nah,
kita terus terang di Gerindra, karena selama ini dikatakan akan diumumkan setelah pemilu legislatif, ya tentu mungkin nanti kita punya mekanisme masing-masing. Kita juga tidak mengandalkan ini sama sekali. Ya, bagi kami ini adalah satu perjanjian yang kami yakin akan dihormati, gitu ya. Tetapi dengan terpilihnya Jokowi sebagai capres dari PD Perjuangan, Anda menganggap bahwa PD Perjuangan tidak menghormati itu? Ya, kita melihatnya begini, bukan siapa orang yang mau ditunjuk. Ya, ibaratnya mau ditunjuk Obama juga silahkan. Ya. Tapi ini ada perjanjian, ada satu kesepakatan bersama, mestinya didudukkan ya antara kedua belah pihak. Kalau misalnya ini ingin direvisi atau semacam, mohon maaf kami tidak bisa melanjutkan perjanjian ini, saya kira itu bisa dibicarakan dengan mudah. Tapi ini tidak ada pembicaraan sama sekali. Kalau reasonnya karena tidak terpilih, karena itu batal demi hukum perjanjian itu? Ya saya kira itu argumentasi yang sulit diterima akal sehat. Karena ini jelas sekali dalam Pilpres 2014. Ya. Walaupun belangkonya disebut kesepakatan bersama PD Perjuangan dan Partai Gerindra dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 2019. Betul. Dan ini kan masih 2014. Ada wacana akan ada pengajuan gugatan secara hukum, itu benar apa enggak? Gugatannya seperti apa? Didaftarkan. Boleh berdiri? Sudah didaftarkan. Jadi satu hal yang perlu saya klarifikasi bahwa tim advokasi Jakarta Baru itu bukan hanya orang Gerindra di isinya, banyak sekali advokat dari berbagai macam latar belakang. Jadi terlepas ada posisi Perjuangan? Saya nggak tahu, ya. Tapi yang jelas ya, bahkan penggugat prinsipalnya juga sama sekali bukan orang Gerindra. Jadi yang beredar di broadcast SMS hari ini dikait-kaitkan dengan posisi saya sebagai ketua bidang advokasi Gerindra itu nonsens. Jadi gugatannya bunyinya seperti apa? Jadi inti gugatannya adalah kami advokat yang tergabung dalam tim advokasi Jakarta Baru yang dulu ya melakukan kerja-kerja advokasi untuk membackup Pak Jokowi, kecewa dan keberatan dengan sikap Pak Jokowi yang berniat mundur sebagai gubernur dan meninggalkan program-program kerakyatan yang dijanjikan namun belum direalisasi. Ada hubungannya dengan Gerindra pasti tapi kan? Itu tadi. Kalau mau dikait-kaitan saya nggak ngerti ya, tapi yang jelas ya keterlibatan kami sejak awal ya. Gugatannya gugatan perdata? Gugatan perbuatan melawan hukum khususnya melanggar azas kepatutan. Oke. Dan itu sudah diajukan? Sudah didaftarkan kemarin. Kira-kira menang apa enggak itu? Kalau ya, menang apa hasilnya? Enggak, tapi yang jelas kita ingin memberikan satu pembelajaran kepada masyarakat bahwa politisi itu kalau berjanji jangan gampang ditinggalkan. Gitu. Bung, bagaimana? Bung Adian? Ya, terkait yang Bung Habibur Rahman ya, pertama kan peristiwa hukum yang digugatnya belum ada. Ya kalau menurut saya yang digugat mereka itu baru niat. Karena belum ada langkah hukum yang dilakukan dalam bentuk pendaftaran dan sebagainya. Jadi saya pikir ini lebih kejam dari Orde Baru. Coba mengadili niat. Bahwa kemudian PDI Perjuangan secara resmi sudah mencalonkan, tapi sampai hari ini, sampai detik gugatan diajukan dan didaftarkan, dia masih menjabat sebagai gubernur. Dia masih menjabat sebagai gubernur. Bagaimana? Jadi apa yang dilanggar? Ya, apa yang diingkari? Tidak ada. Kalau misalnya kemudian mau digugat, saran saya harusnya setelah ada langkah atau peristiwa hukum yang dibuat oleh atau menang Jokowi. Misalnya mendaftarkan, dapat nomor dan sebagainya. Kalau tidak, menurut saya gugatannya prematur. Bagaimana? Ya, silahkan saja memang nanti kita uji di pengadilan. Tapi itu persoalan formil ya, apakah sudah mundur atau belum. Faktanya kan belum mundur sudah menyatakan menjadi presiden. Tentu konsekuensi logis per undang-undang sangat jelas ya. By definisi di undang-undang sangat jelas. Tidak bisa mencalonkan diri sebagai presiden tanpa mengundurkan diri. Dan menurut saya mengajukan gugatan itu adalah satu perbuatan yang sangat demokratis ya kan, yang bahkan disediakan oleh negara dulu jauh sebelum kemerdekaan, yaitu cara-cara yang paling elegan, paling demokratis, sama sekali tidak menzalimi karena orang yang tergugat orang yang tergugat mempunyai menggugat pembelaan, menggugat itu hak warga negara, betul. Jadi tapi jangan disalahkan saja di pengadilan bahwa hak siapapun untuk mencalonkan diri menjadi calon presiden juga hak konstitusional. Setiap warga negara yang tidak bisa dibatasi dengan alasan apapun. Yang saya
tegaskan di sini adalah kok prematur sekali. Nanti gugat-menggugatnya itu ketika sudah peristiwa hukum. Ini belum ada. Sepertinya kok tergesa-gesa. Ada apa? Apakah mungkin karena dia ketua bidang advokasi Partai Gerindra atau apa? Itu pertama. Nah, yang kedua, jangan sekali-kali atas nama kepentingan apapun kemudian orang merampas hak konstitusi warga negara untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Sampai hari ini, coba kita perhatikan prestasi-prestasi Jokowi yang lain. Masih banyak dan itu bisa kita perdebatkan. Apa yang kemudian digugat sampai sekarang materinya pun tidak jelas. Dan saya dengar gugatannya sempat ditolak oleh pengadilan karena tidak butuh bukti. Ya. Terima kasih. Bagaimana? Ditolak pengadilan gimana? Orang pendaftaran gugatan diterima jelas, dapat nomor gimana? Ditolak itu kan nanti setelah di persidangan. Iya, sempat kemudian itu, penyerahan berkasnya itu tertunda-tunda karena persoalan saya nggak paham ini Bung Adian bukan pengacara tapi bicara hal teknis soal apa namanya soal pendaftaran gugatan. Lalu bagaimana maksudnya? Kalau kemudian bukan pengacara, ngomong yang esensi saja menurut saya yang prinsip dalam masalah ini. Memang gugatannya sempat tertunda-tunda beberapa kali. Kenapa gugatannya tertunda-tunda dimasukkan dalam pengadilan? Karena bukti-buktinya masih kurang. Dan banyak sekali masyarakat yang ingin ikut. Banyak sekali masyarakat yang ingin ikut serta dalam gugatan ini. Masyarakat mana yang ingin ikut serta? Uji materinya apa? Parameternya apa? Sekarang pertanyaan saya begini, kalau misalnya diajukan seperti yang disampaikan oleh Adian tadi, mengapa? Kalau misalnya ada peristiwa hukumnya seperti yang dikatakan tadi, reasoningnya, tunggu dia mencapreskan secara resmi, mengajukan ke KPU, didukung oleh PD Perjuangan dan siapapun yang akan mendukungnya nanti, baru kemudian Anda gugat dan kawan-kawan gugat. Jadi peristiwa hukumnya urut-urutannya kan sudah sangat jelas. Ini orang sudah mendeklarasikan, mengumumkan akan mengajukan diri sebagai capres. Tentu pasti akan berhenti sebagai gubernur DKI. Dan concern kami sebenarnya bukan soal capres, tapi soal keinginan orang ini untuk meninggalkan tugasnya sebagai gubernur DKI. Iya, itu yang saya katakan tadi, yang digugat adalah keinginan. Yang digugat adalah niat yang sudah dilaksanakan dengan mengumumkan diri sebagai capres. Niat saja sudah digugat. Ini negara apa? Saya mau katakan apakah Pak Jokowi memang tidak berniat mundur sebagai gubernur atau dia apa? berbuat dulu sesuatu baru ada tindakan hukum. Nah, ini belum ada perbuatan hukumnya, baru niat saja sudah digugat. Ini yang kita bilang nanti akan merampas dan mengganggu proses demokratisasi di Indonesia. Baik. Saya kembali ke depan. Bagaimana? Anda setuju dengan itu? Gugatan itu apa wacana? Bukan wacana, sudah dilaksanakan itu? Saya kira ini masih babak awal ya. Nanti masih akan banyak lagi itu. Jadi kita tidak perlu. Apa yang Anda lihat dari itu? Motif apa yang Anda lihat? Ya nggak apa-apa, karena kehadiran Pak Jokowi ini memang pasti akan karena dia fenomenal ya. Bahkan bukan hanya Indonesia yang tercengang, bahkan dunia pun tercengang. Ya kan? Ya tapi fenomenal kan nggak boleh melupakan perjanjian kan kira-kira ya, gitu. Artinya banyak hal pasti yang dicari celah bagaimana kelemahan-kelemahan Pak Jokowi ya. Bagi kami PD Perjuangan dan saya kira juga Pak Jokowi pada posisi akan menerima itu hal-hal yang katakanlah digugat, kemudian dikritisi dan sebagainya. Ini kan sebuah panggilan yang kalau kita menyadari ya bahwa bila mana 9 Juli mandat yang diberikan oleh Ibu Mega sebagai ketua umum ini kemudian menjadi mandat dari rakyat Indonesia, ini kan jawaban dari harapan bangsa Indonesia, bukan kepentingan PD Perjuangan semata begitu. Ini yang harus dimaknai. Tapi bukan harapan dari Gerindra, karena Gerindra berharap PD Perjuangan mendukung Pak Prabowo begitu ya. Ya, sekali lagi bukan berharap, tapi ada fakta yang seperti ini. Kalau harapan itu nanti dikira kita mau mengandalkan ini. Ya, sejak awal kita tidak pernah mengutak-atik, kita juga tidak pernah misalnya menagih karena memang saya kira belum waktunya dan belum ada pengumuman semacam itu. Tetapi kalau kita lihat sekarang, ya tentu kita ingin mendudukkan. Sebenarnya ini adalah persoalan masalah kata dan perbuatan, ya. Dan saya kira ini yang sangat dipegang oleh Bu Mega, yang setahu saya. Dulu Bu Mega termasuk ketika ada pengumuman soal itu, ada nggak dari pihak Gerindra yang langsung berkomunikasi dengan PD Perjuangan dan untuk melakukan? Nggak, sebentar dulu. Jadi misalnya begini, Bu Mega dulu termasuk yang sangat kecewa terhadap Pak SBY karena sebagai menterinya pada tahun 2003-2004 dikatakan mau maju atau tidak. Tapi katanya, ya, dan akhirnya sampai sekarang hubungannya kurang begitu baik sampai 10 tahun. Kalau kita lihat sangat seperti itu. Nah,
Saya kira pakai surat ya. Itu satu sikap yang saya kira prinsipil. Iya. Yang saya heran justru ini terjadi dan dilakukan oleh Ibu Megawati. Oke. Nah, ini sesuatu yang bertolak belakang dengan prinsipnya. Ada apa sebetulnya di belakang ini? Kan cukup misalnya dipanggil Pak Prabowo mulai sekarang mohon maaf saya akan mengingkari perjanjian ini atau perjanjian ini tidak bisa kami lanjutkan. Selesai persoalan. Konon kabarnya Gerindra berusaha untuk berkomunikasi dengan PDI Perjuangan tapi sulit sekali Pak Prabowo menemui Ibu Mega, katanya begitu. Ketika sebelum Pilkada Jakarta itu yang saya lihat ya, yang saya lihat terakhir di DPP. Setelah itu tidak pernah lagi saya lihat ada pertemuan yang formal begitu. Ya, mereka minta bertemu tapi nggak ditanggapi begitu. Ya, saya kurang tahu ya, tapi saya kira. Tapi untuk sekedar informasi saja bahwa beberapa kali memang Pak Prabowo, menurut keterangan Pak Prabowo, minta bertemu dengan Bu Mega, bahkan ketika Idul Fitri juga datang ditemani oleh Sekjen, ya saya tidak ikut, dan di situ sampai menunggu kurang lebih 15 menit, tetapi tidak bisa bertemu, gitu ya. Itu sebetulnya ya usaha untuk menjalankan, ya, menjalankan silaturahim itu memang saya kira niat dan Pak Prabowo beberapa kali. Kalau Lebaran kemarin memang karena setelah. Iya, tapi maksudnya datang juga ke rumah. Iya. Ya. Jadi sebenarnya justru kita yang bingung melihat teman-teman di Gerindra. Emang ada apa sih? Kenapa sih? Justru itu tidak ada. Kita melihat kita ini nggak ada apa-apa begitu. Kenapa kemudian hal-hal yang nggak perlu kemudian dibesar-besarkan? Kalau ini perlu. Kalau ini perlu. Ini kan sesuatu yang sangat prinsipil. Iya, prinsip itu kan ada standar internasional kah, standar yang kita gunakan, jangan standar. Jadi kita. Maksudnya ini standar apa? Ya saya tidak tahu. Anda kan ingin begini, apa gitu loh, Bung? Ya kan? Karena Anda tidak ikut di dalam proses ini. Ini bukan soal ikut nggak ikut, bukan. Ya kan? Supaya dijelaskan dulu kepada publik. Udah berpuluh kali itu udah dijelaskan. Sekarang persoalannya, emang apa sih yang ingin dituntut oleh Gerindra kepada PD Perjuangan? Sekarang ini kan ini sudah menjadi satu wacana publik. Coba satu kata, inginnya apa? Kalau bisa ini didudukan, justru kita ingin. Ya kenapa? Apa? Katanya tidak masalah. Poin ke-7 itu. Begini, tidak masalah itu kalau misalnya ketika itu didudukkan, ya, kemudian dibicarakan, ada satu kesepakatan baru. Kurun dari setelah 2009 nggak pernah membahas ini. Pernah kita membahas ini? Ada beberapa kali. Kapan? Ada. Saya di DPP loh, nggak pernah saya membahas ini. Saya beberapa kali bicara dengan Bu Mega juga. Di mana? Di rumah beliau. Wah, jangan gitu lah. Jadi begini, ini Saudara Effendi. Ya jangan begini, Anda kan tidak tahu bagaimana proses, dan ketika itu poin kalau ketujuh. Halusinasi saja begitu ya. Tidak. Kita bisa saja. Poin ketujuh. Baik, Alvito, saya ingin mencoba keluar dari dua tafsir yang berbeda antara Pak Effendi dan Pak Fadlizon soal ini hanya berlaku di 2009 dan juga harus berlaku di 2014, atau soal gugatan antara Mas Adian dan Habibur Rahman tadi. Saya ingin menggunakan logika publik, sebagian publik barangkali secara sederhana dan ilmu politik sedikit yang saya pelajari. Di titik ini, maka Demokrat, maksud saya Gerindra, bisa jadi adalah benar karena sedang menagih komitmennya, kalau itu kita anggap sesuatu komitmen. Dan sah-sah saja kita persilakan kepada Gerindra untuk mempertanyakan itu. Apalagi selama ini sudah dibangun kebersamaan, dua partai ini berkoalisi sama-sama di DKI, bahkan pernah wacana ingin bersama di satu fraksi di DPR kalau tidak salah Pak Effendi ya dulu. Nah, tetapi di sisi yang lain, dari sisi PDIP, saya melihat juga tidak salah sepenuhnya. Karena PDIP yang saya pahami seharusnya dalam menjalankan proses kandidasi, proses rekrutmen capres-cawapres di partainya, harus mendengar aspirasi, menyerap aspirasi konstituen anggota partainya. Di titik ini sebenarnya PDIP juga benar, karena sedang mendengarkan berdasarkan hasil survei, dukungan-dukungan komunitas anggota partai mereka benar. Karena itu di titik ini saya justru melihat perjanjian ini sebenarnya dalam perspektif saya menciderai spirit demokrasi, spirit yang kita bangun demokrasi dan demokratisasi di partai. Yang soal nomor 7, pasal poin nomor 4 ya, soal ada 10 menteri yang harusnya Pak Prabowo sudah pesan portofolio kementerian itu. Nah, mestinya ini tidak terjadi. Harusnya partai politik melibatkan publik dalam proses seperti ini. Ini yang saya kira kita menemukan tiba-tiba tadinya diam-diam. Belakangan ternyata publik dikejutkan ada persoalan seperti ini, dan ini menurut saya akibat dari presidensialisasi partai politik di mana partai dikendalikan oleh figur-figur kuat saja. Sehingga bayangkan
pencapresan di partai sudah bisa ditentukan 5 tahun sebelumnya, bahkan pemilu musim itu belum dilaksanakan. Ini saya kira kritik saya yang pertama. Yang kedua, ini akibat 20% presidensial threshold itu. Yang ketiga, tidak ada transparansi proses kandidasi di capres-cawapres kita. Nah, upaya ini Bung Vito, menurut saya, Pak Effendi dan Pak Fadlizon, ini bagian dari upaya, menurut saya, ikhtiar politik dari Gerindra, katakanlah untuk membangun sebuah opini. Membangun opini ke publik soal komitmen, soal etika. Dan ini mungkin bisa dikaitkan tadi soal etika, komitmen Pak Jokowi yang harusnya menyelesaikan jabatannya di DKI dan seterusnya. Jadi saya melihat ini bagian dari kontestasi politik saja. Nah, karena itu kalau ini yang dilakukan oleh Gerindra, masukan saya satu, ini bisa jadi sangat produktif. Kalau Gerindra bisa melakukan secara elegan, kemudian mengesankan bahwa mereka sedang dizolimi, satu itu. Yang kedua bisa jadi ini nihil. Nihil artinya dengan opini yang dibangun ini, para pendukung Prabowo akan semakin tidak suka dengan Jokowi. Sebaliknya, para pendukung Jokowi akan semakin senang dengan keputusan ini. Karena PDIP ternyata mendengarkan aspirasi publik. Tapi yang ketiga, hati-hati, kontraproduktif. Kalau ternyata Gerindra tidak hati-hati, tidak elegan, berupaya membangun dizolimi, kalau tidak berhati-hati, justru yang ditangkap oleh publik sedang menzolimi. Itu yang saya kira yang harus diantisipasi oleh Gerindra. Baik, jadi terima kasih Bung Hanta Yuda. Pertama, menyerap aspirasi itu adalah sesuatu yang sangat bagus. Dan saya kira sah-sah saja untuk menyerap aspirasi. Bukan itu yang kita persoalkan. Ya, yang kita persoalkan, kita selalu bicara tentang etika politik, kita bicara tentang komitmen, kita bicara edukasi. Bahkan lebih jauh kita bicara tentang nilai-nilai kejujuran. Kita bicara tentang anti korupsi. Bagaimana kita mau menegakkan itu kalau dalam hal yang sudah jelas saja tidak dilaksanakan, ya. Kita berbicara dengan ruang-ruang yang kosong, ya. Ketika apalagi ada kehadiran simbol negara itu berupa materai, itu saja tidak diindahkan. Artinya politik menjadi sesuatu yang kotor. Jadi kita bukan sedang membangun seolah-olah Gerindra sedang dizolimi, walaupun kenyataannya demikian, ya. Tetapi bukan itu yang kita bangun. Jadi ini bukan fragmen politik dalam panggung politik besar. Kita sedang mempertanyakan sebuah komitmen. Walaupun ini akan ada satu interupsi atau jeda tersendiri saja, karena kami tidak akan fokus stuck di sini, tidak. Kita jalan. Cuma ini adalah satu isu yang merupakan bagian dari sejarah bagi Gerindra, mungkin bagi PDI Perjuangan, dan perjuangan politik itu kan akan sampai ke depan 2014, 2025 dan seterusnya, ya. Kita tidak, seperti saya tegaskan dari awal, Pak Prabowo juga, kita tidak mau mengandalkan ini. Tapi kemana janji-janji? Janji dari dua pihak saja dilanggar, apalagi janji kepada rakyat, gitu. Silakan. Nggak terlalu penting bagi kami untuk membahas itu. Ini mungkin TV One aja yang begitu pentingnya. Artinya karena Effendi begini, masalah janji tidak penting gitu ya? Enggak, begini. Kami ketika 1 tahun ya proses begitu dramatisnya Ketua Umum PDI Perjuangan Bu Megawati, kemudian akhirnya secara paripurna hari Jumat yang lalu dan malamnya memberikan mandat kepada sosok yang bukan petinggi partai dan bukan dalam tanda petik katakanlah sebagai tokoh utama partai. Itulah sejarah yang kami harus catat gitu. Bukan mengecilkan arti yang disampaikan oleh Pak Fadlizon, tapi kami sekarang once sudah menjadi keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan dengan mandat yang diberikan hari Jumat yang lalu kepada Pak Joko Widodo ya sebagai petugas partai. Inilah yang amanat menjawab harapan rakyat inilah yang kemudian kita terus dengungkan, dan ini sambutan rakyat ini yang harus kita jaga. Jadi Jokowi bukan lagi milik PDI Perjuangan ANSI. Dia sudah milik, saya kira milik rakyat Indonesia. Kita tidak berbicara soal Jokowi. Jadi saya sedang bicara itu. Ya. Anda silakan saja bicara itu. Ini kan saya bicara. Kita berbicara tentang satu komitmen. Kita bicara tentang capresnya siapa. Ini saya bicara. Ini dua hal yang berbeda. Ketika Anda mencapreskan Pak Prabowo, kita nggak pernah berkomentar. Kita tidak ada berkomentar. Ya karena ketika Anda mencapreskan, kita mari juga bagaimana dengan komitmen ini? Mari kan menghargai, masalahnya, ya kan? Karena ada satu komitmen. Bagaimana menghargai komitmen itu? Justru karena kita menghargailah, kita ada kehormatan masing-masing partai yang kita harus jaga, ya kan? Silakan saja kalau misalnya
Pak Fadlizon dan teman-teman merasa kurang serak dengan adanya itu, ya silakan saja. Tapi kami perjanjian sudah selesai. Ya sudah selesai dan tidak relevan tidak ada lagi. Gunanya lagi sekarang. Tidak pernah kita bahas di dalam. Kita juga tidak pernah mengandalkan itu, cuman kita mau menunjukkan bahwa ada hal ini kepada masyarakat, ada suatu etika politik yang katanya selalu dijunjung tinggi itu, ternyata semua itu omong kosong, ya. Dan ini yang penjelasannya berbeda-beda. Pak Sabam mengatakan kemarin tidak ada itu yang namanya perjanjian itu. Yang lain berbicara lain, ada 5 versi kira-kira yang saya tahu. Ini menurut saya, kalau mau bohong artinya satu versi lah gitu ya. Jadi dengan begitu kemudian masyarakat bisa menilai tidak ada masalah, maju terus saja. Saya ingatkan kepada saudara Fadlizon, nanti terlalu sibuk ngurusin ini, nggak sibuk kampanye loh. Saya tidak sibuk mengurusin kan, ini. Jadi akhirnya ini justru bagi saya adalah relaksasi. Urusan ini ya kasihan ya. Ya konsentrasi aja soal kampanye. Ini relaksasi bagi saya karena ini bicara tentang nilai-nilai. Nggak kelihatannya ngotot sekali. Cuma ini perlu disampaikan kepada publik supaya publik tahu dan kita diundang di acara ini. Justru ini mandat Megawati kepada Pak Jokowi ini yang karena ini mandat kepada seluruh rakyat Indonesia. Sebagai moderator, saya meminta kita untuk rileks dulu lah ya. Sesaat lagi kami akan kembali di debat, tetaplah bersama kami. Melihat, membaca ini sebagai fenomena politik seperti apa? Soal keberatan Gerindra dan lain sebagainya. Ya, kalau yang ada upaya untuk menghambat Jokowi misalnya atau ya jelas ini kan kompetisi politik ya. Ini kompetisi politik menuju siapa menjadi RI 1. Bahwa kemudian ada yang tidak menginginkan Jokowi untuk menjadi RI 1 dan berbagai alasan secara politik ya wajar-wajar saja. Tapi kan kalau kita cermati misalnya tentang semangat dari, saya bayangkan itu ada Ibu Megawati, ada Prabowo segala macam kumpul dan merumuskan sebuah perjanjian dengan tujuan dan semangat yang sama, menang. Ketika kemudian semangat dan tujuan itu tidak tercapai, sesungguhnya apa yang dikatakan Mas Pramono tadi bahwa ini tidak berlaku, dengan sendirinya tidak berlaku. Kita bisa lihat dalam butir-butir perjanjian di sini yang katanya, pertama, nomor butir kedua jika menang, butir ketiga jika menang, butir keempat jika menang, butir kelima menuju menang, butir keenam untuk menang, butir 1 untuk menang. Semua semangatnya adalah untuk kemenangan, menuju kemenangan. Kecuali poin 7. Nah, poin 7 itu seharusnya include dengan poin 1 sampai 6 untuk menang. Jika tidak menang, batal. Saya kira itu artinya buat sederhana saja. Saudara Adian ya, itu sangat sumir sekali. Bukan sumir, saya coba menyelami semangat dari dibuatnya perjanjian ini. Begini, saya yang hadir, dia dibuat dalam sebuah tujuan, dibuat dengan semangat dan tujuan mencapai kemenangan. Ketika tujuannya tidak tercapai, ya perjanjiannya itu dibatalkan. Nah, tapi yang terpenting kalau menurut saya sebenarnya bukan itu. Sebentar. Kita masih punya waktu. Saya jelasin dulu. Sebentar, biar dijelaskan dulu. Pada waktu ini mau ditandatangani, Bu Mega lah yang waktu itu mengatakan, waktu itu mengatakan di dalam draft, ini saya yang membuat konsep ini, yang membuat draft ini. Megawati Soekarno Putri dan PDI Perjuangan mendukung pencalonan dan seterusnya ya. Waktu itu Bu Mega hanya keberatan kata PDI Perjuangan. Karena kata Bu Mega, PDI Perjuangan ini partai harus ada kongres. Dan kita sangat hargai. Kemudian di kongres tahun 2010, kalau tidak salah, kemudian dinyatakan justru pencalonan presiden itu ketua umum. Dan siapa ketua umumnya? Bu Mega. Tidak bisa dipisahkan ya. Dan Bu Mega tidak keberatan dengan poin 7 ini. Yang paling banyak diperdebatkan adalah poin 2 dan 3. Kalau secara sejarahnya. Dan ini berkali-kali selama kurang lebih 10 kali pertemuan. Pada waktu itu kita kasih 3 opsi kepada PDI Perjuangan. Dengan tujuan untuk menang dan sebenarnya bisa dipahami hanya berlaku jika menang. Oh, tidak ada. Kalau itu berarti kalau itu berarti Anda tidak mengerti. Tidak mengerti. Iya. Butir kedua itu berlaku jika menang. Butir ketiga berlaku jika menang. Butir keempat berlaku jika menang. Iya, kenapa ada butir yang diskriminatif bisa berlaku menang dan tidak menang berlaku? Itulah 3 opsi tadi. Poin 7 tadi apa? Artinya itu mengingkari semangat dan tujuan dari Bung Adian. Bu Mega saja tidak mengingkari. Saudara Adian ini tidak mengerti apa-apa. Bukan. Sudah jelas kita baca sama kok. Tidak mengerti apa-apa. Gitu. Makna dan semangat dan tujuannya saya coba resapi itu. Tapi
Inilah, ini persoalan berbeda. Gitu ya. Bahwa jadi, Anda sebagai Gerindra panik melihat fenomena Jokowi. Tidak takut panik, dan khawatir tidak Jokowi panik, menjadi tidak presiden. panik. Jokowi memang orang biasa dan bukan siapa-siapa. Tidak panik. Kita tapi yang membawa Pak Jokowi juga ke Jakarta tidak bisa ditolak. Sebentar, Jokowi panggilan zaman. Tidak masalah. Sebentar. Tidak masalah. Mau diganggu dari soal gugatan, mau diganggu soal perjanjian, tidak akan bisa menghentikan langkah Jokowi. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kita lanjutkan lagi sesaat lagi di debat. Kami akan kembali sesaat lagi. Setelah ini langkah lanjutnya apa? Gerindra. Setelah mewacanakan ini langkah selanjutnya apa? Sebenarnya ini Habibur Rahman tadi sudah mengajukan gugatan. Apakah itu? Itu dua hal yang berbeda ya. Itu soal Pak Jokowi dengan rakyat Jakarta itu saya kira silakan. Pak Jokowi mau dicalonkan juga silakan. Tapi yang karena kita diundang di sini sebagai bicara tentang perjanjian batu tulis ya, saya berbicara tentang ini. Saya kira pembicaraan kita adalah tentang satu nilai, value, tentang etika, sesuatu yang saya kira sangat hilang dalam politik kita. Ya, dan value ini saya kira salah satunya diuji antara lain ketika kita berjanji kita patuhi. Nah, kalau hal-hal yang sangat jelas saja dan tertulis tidak bisa dipatuhi, value apalagi yang mau diperjuangkan? Apalagi berbicara anti korupsi, bicara tentang kejujuran dan lain-lain. Ingin tanya dulu resmi ke Gerindra. Ini bagian dari Gerindra bukan yang melakukan gugatan? Bukan. Nah, saya tanya ke Wakil Ketua Umum. Bukan ya. Jadi unsur mereka relawan Jakarta Baru. Unsur Gerindra di dalamnya itu ada individu. Ada. Nah, individu apa Gerindra? Individu. Bukan Gerindra ya? Sah ya? Ya. Oke. Nah, itu terima kasih Pak Zizon. Kenapa ditanya seperti itu? Ya, biar clear. Iya. Karena kita ini jangan kemudian lempar batu sembunyi tangan. Ya. Kalau kita mau menggugat, banyak begitu. Kalau Kak Adian kan memang tokoh demo, dia di depan dia. Dia nggak lempar batu sembunyi tangan begitu. Memang tangannya yang ngelempar. Nah, ini kan jantan ini. Katanya kita mau jantan. Mari kita. Ya kan? Nah, bagi kami sah-sah saja ya. Apapun yang digugat, etika, whatever oleh kami persilakan. Kami menghormati hak-hak dari teman-teman dari para partai politik. Dan sampaikan salam hormat juga ke Pak Prabowo. Kami tidak pernah, ya. Saya agak terganggu sedikit tentang nilai-nilai yang disampaikan oleh Fadlizon. Kalau kemudian kita bicara tentang nilai-nilai, saya terganggu betul. Kenapa? Saya satu dari sekian kawan-kawan yang tetap bertahan dari tahun 98. Dan kalau bicara nilai-nilai kemanusiaan, kejujuran, kebenaran, saya punya banyak cerita yang sangat negatif tentang Prabowo dan sebagainya. Yang kalau kita perdebatkan bisa sangat panjang. Nah, ini kita berbicara jangan tiba-tiba kemudian dengan selembar kertas Anda coba menutupi sekian banyak masa lalu yang juga harus dipertanggungjawabkan Prabowo. Jangan meluas. Bukan meluas. Jangan bicara nilai, jangan bicara kebenaran, jangan bicara keadilan, selama sekian banyak kasus-kasus masa lalu pelanggaran HAM dan sebagainya belum terselesaikan sampai hari bahwa ini satu pelanggaran. Silakan. Bung Effendi lanjutkan. Oke, Bang. Cukup. Thank you. Karena kita tidak sedang berhadapan dengan Gerindra, ya. Karena ketika Ibu Megawati secara paripurna, legowo dan ikhlas memberi mandat kepada rakyat Indonesia, maka terimalah itu. Terimalah 9 Juli ini, insya Allah Indonesia akan mempunyai pemimpin yang sangat sederhana, yang sesuai. Sedikit saja saya minta dari Bung Hanta, sedikit saja. Saya yang membayangkan kalau butir 7 ini dilanjutkan, Megawati Soekarno Putri mendukung Prabowo sebagai calon presiden pada tahun 2014. Lalu di 2019 gantian Prabowo mencalonkan Megawati. 2024 begitu. Kalau 3 kali misalnya. Bayangkan menyedihkan demokrasi rakyat dalam proses pelibatan seperti ini. Bagi saya, value yang tadi disampaikan oleh Pak Fadlizon, etika, ada soal pasal 34, fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara. Sudah dilakukan Pak belum? Komitmen dan janji politik partai-partai yang kita bicarakan malam hari ini tidak relevan ini bagi saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak-bapak. Waktu kita habis. Apa yang kita bicarakan malam hari ini merupakan fragmen dari pesta besar kita, pesta demokrasi. Dan ini menjadi perbincangan tidak hanya di kalangan Gerindra dan PD Perjuangan, tapi masuk ke ranah media dan juga media sosial bahkan. Jadi matters. Kami Bang masih Effendi berharap loh, Gerindra mendukung pencalonan Pak Jokowi sebagai calon presiden. Dan saya mau katakan matters malam hari ini, TV One menghadirkan topik ini karena yang kuat. Baik. Tidak masalah. Karena ini merupakan bagian dari sejarah bangsa ini. Kita lihat seperti apa nanti hubungan antara Gerindra dan PD Perjuangan. Kita saksikan bersama. Sampai di sini debat kita akan jumpa minggu depan.